Pada video sebelumnya, saya sudah mengangkat persoalan hutang piutang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa persoalan hutang piutang merupakan ranah hukum perdata, sehingga apabila debitur atau orang yang berhutang cedera janji atau ingkar janji atau wan prestasi untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang, maka si kreditur dapat mengajukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat atau pengadilan negeri di mana kedua belah pihak memilih domisili hukum apabila sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian hutang piutang. Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, itu dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Walaupun demikian, persoalan hutang piutang sering kali dibawa ke ranah pidana dengan menggunakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Adapun penggunaan pasal ini apabila si kreditur itu dapat membuktikan bahwa sejak awal ada niat jahat atau mens rea dari si debitur untuk mengajukan pinjaman dengan cara membuat rangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau martabat palsu, sehingga dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh si debitur, si kreditur akhirnya memberikan pinjaman kepada si debitur. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang kreditur diperbolehkan menagih hutang kepada debitur melalui media sosial, dalam hal misalnya si debitur itu memutus komunikasi baik melalui telepon, SMS atau WhatsApp atau media lainnya? Perlu saya sampaikan, seorang wanita pernah dijerat dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 itu dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak yang mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik berdasarkan pasal 45 ayat 1, maka orang tersebut itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Wanita tersebut selanjutnya dihadapkan di meja persidangan dengan pasal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Walaupun pada akhirnya pengadilan negeri yang mengadili dan memeriksa perkara memutus membebaskan wanita tersebut atas pasal dugaan tindak pidana pencemaran. Namun satu hal yang perlu menjadi catatan terhadap perkara ini, majelis hakim pada pengadilan negeri tersebut itu memutus bebas terhadap wanita tersebut karena tidak ada lagi media yang dapat dijadikan wadah atau akses bagi wanita tersebut untuk menagih hutangnya kepada si debitur. Karena sebelumnya si debitur atau si dalam ini bertindak sebagai pelapor itu memblok nomor telepon, nomor WA, sehingga dalam hal ini
komunikasi antara si debitur dengan si kreditur menjadi putus. Adapun moral story terhadap kejadian tersebut, sebaiknya apabila teman-teman selaku kreditur itu hendak melakukan penagihan terhadap debitur, dihindari melakukan penagihan melalui media sosial, baik itu melalui Facebook, Instagram, Twitter, atau media sosial lainnya, untuk meminimalisir adanya laporan terhadap teman-teman selaku kreditur dengan tuduhan bahwa teman-teman melakukan pencemaran nama baik. Perlu saya sampaikan, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu tidak mempersoalkan apakah hal-hal yang disampaikan tadi itu benar atau tidak. Cukup si yang bersangkutan itu merasa malu atau diserang kehormatannya sehingga diketahui oleh banyak orang. Jadi apabila teman-teman bermaksud untuk melakukan penagihan, sebaiknya menggunakan jalur hukum yang tepat, misalnya dengan mengajukan surat peringatan atau somasi, dan selanjutnya mengajukan gugatan perdata atas ingkar janji atau prestasinya si debitur untuk melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada teman-teman selaku kreditur. Apabila sejak awal ada niatan jahat atau mensrea dari si debitur untuk melakukan penipuan terhadap saudara-saudara dengan cara melakukan bujuk rayu atau rangkaian kebohongan sehingga teman-teman memberikan hutang, maka teman-teman dapat melaporkan si debitur dengan pasal dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian dari saya, semoga hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya.